Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Apoteker Asnurbeti Dwiana SSI MKes, NIDN 0925028803. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Swasta di Kota Makassar, tepatnya di Universitas Indonesia Timur pada Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi D3 Analis Kesehatan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Laboratorium. Mata kuliah ini berada pada semester 5 dengan bobot sebanyak 2 SKS, dengan kategori 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah Manajemen Laboratorium. Mata kuliah ini diberikan agar peserta didik mempunyai pengetahuan tentang manajemen laboratorium yang meliputi ruang lingkup manajemen laboratorium, desain laboratorium, dan alur kerja atau workflow, respon time dan TAT atau turnaround time, standar operasional prosedur, hingga sistem pendokumentasian dan pelaporan hasil laboratorium. Adapun pencapaian pembelajaran lulusan, mahasiswa yang pertama CPL1 itu mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua CPL2 menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medik mulai tahap pra-analitik, analitik sampai pasca analitik di bidang kimia klinik, hematologi, imunoserologi, transfusi darah. Untuk CPL ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Dan CPL keempat, mahasiswa mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, untuk CPMK 1, mahasiswa mampu memahami sistem manajemen laboratorium. Yang kedua, CPMK 2, mahasiswa mampu memahami respon time dan TAT pada beberapa jenis pemeriksaan. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami tentang pengamanan dan pengendalian sistem informasi laboratorium. CPMK 4, mahasiswa mampu mengaplikasikan standar operating prosedur di laboratorium. CPMK 5, mahasiswa mampu mengkreasikan desain laboratorium, alur kerja atau workflow, sistem pendokumentasian, dan pelaporan hasil laboratorium. Adapun sub CPMK, untuk sub CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen laboratorium. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengenalan manajemen laboratorium dan sistem manajemen mutu laboratorium. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan tentang respon time dan TAT pemeriksaan kimia darah dan darah rutin. Sub CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengamanan dan pengendalian sistem informasi laboratorium. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menerapkan standar operating prosedur penggunaan alat dan pemeriksaan di laboratorium. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu membuat rancangan desain laboratorium. Sub CPMK 7, mahasiswa mampu membuat rancangan alur kerja atau workflow di laboratorium. Dan sub CPMK 8, mahasiswa mampu membuat sistem pendokumentasian dan pelaporan hasil laboratorium. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan berupa ceramah, diskusi atau small group discussion, dan cooperative learning.
Untuk bentuk asesmen yang saya gunakan berupa kuis, diskusi, penugasan, respon, presentasi, praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 tatap muka. Evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen laboratorium didapatkan dari kuis interaktif, penugasan dari materi pembelajaran, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Untuk metode penilaian dan pembobotan, kehadiran 10%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, praktikum 15%, kuis 10%, presentasi 5%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Ibu. Ya, bagaimana kabarnya semua? Baik. Oke, saya harap kalian juga semua baik. Sebelum kita memulai pelajaran ini materi, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan kita masing-masing agar materi yang kita dapatkan nanti ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Doa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, bagaimana? Hadir semua ini? Hadir. Atau ada yang tidak hadir? Saya absen dulu ya. Hafsah, Hadir, Bu. Susanti, Sesika, Hadir, Bu. Iin, Hadir, Bu. Febri, Hadir, Ibu. Rizky, Gebi, Hadir, Bu. Amanda, oke, Nova, Hadir, Bu. ini Herul, Sakit, Bu. sakit. Sudah berapa lama ini sakit Herul? Sudah 2 hari. Tapi kalian sudah jenguk gitu? Sudah, Ya, tolong dijenguk ya. Kalian juga harus tahu kabarnya temannya bagaimana. Baik. Oke, kita masuk ke materi. Sistem manajemen laboratorium. Ada yang tahu apa itu sistem manajemen laboratorium? Kalau dari Inggrisnya manajemen itu manage. Artinya apa? Ya, oke. Jadi manajemen itu seperti mengatur. Kalau laboratorium gimana? Laboratorium. Kira-kira di pikirannya kalian laboratorium itu bagaimana? Tempat pemeriksaan sampel. Apa Miftah? Tempat pemeriksaan sampel. Ya bisa laboratorium tempat untuk pemeriksaan sampel. Yang lain? Ujian analisis. Ya Hafsah? Ujian analisis. Laboratorium juga boleh tempat pengujian analisis. Baik, jadi kalau kita dengar sistem manajemen laboratorium itu berarti pengaturan-pengaturan yang kita lakukan di dalam laboratorium. Baik. Jadi ini tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian manajemen laboratorium. Dari tadi kalian sudah tahu sekitar manajemen laboratorium. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian laboratorium klinik. Jadi laboratorium itu dibedakan beberapa macam, ada laboratorium klinik dan nanti yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membandingkan tentang klasifikasi dan fungsi laboratorium klinik. Jadi laboratorium klinik itu dibedakan beberapa macam, ada 3, nanti kita bahas. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pemeriksaan di laboratorium klinik. Jadi di laboratorium klinik itu ada beberapa macam pemeriksaan laboratorium yang dilakukan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu membedakan tentang syarat dan kualifikasi SDM di laboratorium. Jadi yang bekerja di laboratorium itu tidak boleh asal-asalan.
Jadi dia memang harus tenaga kesehatan. Oke. Kita masuk di manajemen. Jadi yang pertama tadi manajemen. Bisa dilihat di atas, jadi manajemen itu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Jadi kuncinya di sini manajemen itu secara efisien dan efektif. Boleh dilihat dari sini, kita efisien itu berarti menggunakan sumber daya, waktu, biaya, dan bahan seminimal mungkin. Sedangkan efektif itu berarti kita harus mencapai target hasil yang diinginkan atau pekerjaan harus selesai. Paham di sini dari efisien dan efektif? Ada yang bisa berikan contoh bagaimana penerapannya di laboratorium? Ya. Saya ambil contoh untuk pemeriksaan efisien, yaitu contoh pemeriksaan tuberkulosis atau TB. Itu pemeriksaan menggunakan metode Jell-Nielsen. Dia pemeriksaannya juga waktunya juga terbilang cepat, terus biayanya juga terbilang murah karena sekarang ada yang menggunakan gen expert, tapi itu biayanya sangat mahal, Ibu. Tapi juga pemeriksaannya sangat tepat. Tapi untuk efisien waktu, dia juga bisa terbilang cepat dan juga lebih murah. Mungkin dari itu hanya dari saya. Oke, ada bisa yang lain? Oke, jadi tadi bagus contoh dari Febri. Selanjutnya dari perempuan, ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara efisien dan efektif dalam penggunaannya di laboratorium? Oke, Saudara Miftah bisa dijelaskan? Ya Ibu, contohnya itu pemeriksaan golongan darah. Kalau efisiensinya itu Ibu menggunakan metode slide sehingga hasilnya cepat diperoleh. Kalau efektivitasnya itu Ibu menggunakan reagen yang masih baik dan mengikuti SOP agar hasil golongan darah akurat. Oh ya, betul, boleh. Pernah juga kalian lakukan pemeriksaan hemoglobin? Iya. Kalau pemeriksaan hemoglobin kalian biasanya pakai apa? Ada yang pernah dengar metode Sahli? Metode Sianmet hemoglobin? Ada? Jadi untuk sekarang itu lebih bagus kita menggunakan metode Sianmet karena lebih efektif dan lebih efisien, lebih cepat mendapatkan hasil dibandingkan kalau kita menggunakan metode Sahli yang kalau dibilang keakuratannya itu terlalu sulit sedikit sekali karena harus kita perhatikan baik-baik. Jadi lebih bagus memang sekarang menggunakan metode Sianmet dibandingkan metode Sahli. Baik. Ini ada contoh beberapa penerapan efisien dan efektif di dalam laboratorium. Bisa kalian lihat dalam penggunaan reagen. Efektif itu analisis sampel darah selesai dan akurat dengan menggunakan reagen sebanyak 10 ml. Tujuan pengujiannya tercapai. Sedangkan untuk efisien, analisis sampel darah sama dilakukan, hasilnya juga akurat, namun hanya menggunakan reagen sebanyak 5 ml berkat optimalisasi metode. Jadi efektif itu kita pakai reagen 10 ml tapi hasilnya didapat akurat. Sedangkan efisien itu kita gunakan 5 ml tapi dengan adanya optimalisasi metode kita juga dapat memperoleh hasil yang akurat. Yang kedua, kalian bisa lihat kalibrasi alat. Efektif, petugas laboran menjadwalkan kalibrasi alat setiap bulan untuk memastikan akurasi hasil. Dan efisien itu laboratorium menggunakan sistem manajemen mutu digital atau standar ISO. Oke. Yang ketiga, waktu pengerjaan. Untuk efektif, seorang analis menyelesaikan 20 uji sampel DNA dalam waktu 3 jam dengan target pemeriksaan harian berhasil dipenuhi. Sedangkan efisien, analis yang sama melakukan otomatisasi tahap ekstraksi menggunakan robotik sehingga 20 sampel dapat selesai dalam waktu 45 menit. Jadi paham ini penggunaan penerapan efisien dan efektif di dalam laboratorium. Lanjut, ini pengertian manajemen menurut beberapa ahli. Yang pertama kalian boleh lihat. Dia menurut Follett, manajemen itu seni dalam menyelesaikan pekerjaan via orang lain.
Sedangkan menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan para anggota institusi dan penggunaan sumber daya lainnya agar tujuan tercapai. Ada yang tahu mengapa manajemen dikatakan seni? Ada yang juga tahu manajemen dikatakan proses. Kenapa? Kenapa ada yang dikatakan manajemen adalah suatu seni? Ada juga yang mengatakan manajemen adalah suatu proses. Ada yang tahu? Saya Iya. disebut sebagai seni karena dalam manajemen diperlukan keterampilan, pengalaman, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. Ya, betul. Jadi saat kita di dalam laboratorium itu manajemen dikatakan seni karena kita gitu. Kita lakukan harus ada seni kegiatannya kita mengatur apa tadi berkegiatan, ada keterampilan ya itu laboratorium. Sedangkan manajemen dikatakan proses. Kenapa dikatakan proses? Ya. Karena manajemen dilakukan melalui beberapa rangkaian tahapan, pertama perencanaan atau planning, terus berorganisasian atau organisir, pelaksanaan atau direktif, dan pengawasan atau kontrol. Oke, ya. Jadi menurut Stoner itu manajemen adalah suatu proses karena ada tahapan-tahapannya. Yang kita kenal itu biasanya dengan sebutan POAC. Jadi tadi kita sudah bahas manajemen mengapa dikatakan sebagai seni karena adanya kemampuan dan keterampilan seseorang, sedangkan manajemen dikatakan proses itu karena adanya kegiatan secara sistematis melalui pekerjaannya namanya POAC. P itu planning, O C C oh ya controlling. Jadi planning, organizing, executing, dan controlling. Kita masuk di laboratorium. Tadi sudah banyak yang jelaskan laboratorium itu definisinya apa. Di sini kita lihat definisi laboratorium menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa dilihat di atas. Laboratorium adalah tempat atau kamar tertentu yang dilengkapi dengan peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Sedangkan menurut Permenpan nomor 3 tahun 2010, laboratorium adalah unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi ini pengertiannya laboratorium menurut KBBI dan Permenpan. Ada yang bisa definisikan sendiri laboratorium itu apa? Hafsa, laboratorium? Baik, menurut saya laboratorium adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan, pengujian, penelitian atau percobaan ilmiah dengan menggunakan alat, bahan, dan prosedur yang sesuai. Jadi betul yang apa dikatakan Hafsa tentang pengertian dari laboratorium. Selanjutnya kita masuk ke definisi manajemen laboratorium. Jadi kita lakukan definisi dari manajemen laboratorium itu. Jadi manajemen laboratorium itu adalah strategi untuk mencapai tujuan laboratorium melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penggunaan, dan pengawasan segenap sumber daya laboratorium untuk mencapai tujuan laboratorium secara paham? Berikut definisi laboratorium klinik. Jadi sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 411, Strep Menkes, Strepper, Strep Permami 3, Strep 2010 tentang laboratorium klinik. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Jadi di sini kita bisa lihat definisi dari laboratorium klinik. Baik, bisa dilihat di atas itu ada klasifikasi dari laboratorium klinik. Ada laboratorium klinik umum pertama,
Ada laboratorium klinik umum Madya dan laboratorium klinik umum utama. Ada yang bisa jelaskan apa perbedaan dari ketiga klasifikasi laboratorium klinik di atas? Saya Ibu. Ya. Jadi untuk laboratorium klinik umum pertama itu pemeriksaan dasar. Contohnya di laboratorium pada puskesmas dan klinik praktik. Pemeriksaan itu seperti HB, gula darah, kolesterol, dan urinalisis. Selanjutnya ada laboratorium umum klinik Madya. Biasanya itu melakukan pemeriksaan lebih lengkap daripada klinik pertama. Contoh laboratorium klinik Madya itu ada laboratorium klinik swasta yang lebih besar atau rumah sakit tipe C atau tipe B. Pemeriksaannya itu darah lengkap, fungsi hati, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin. Selanjutnya ada laboratorium klinik umum utama. Pemeriksaannya itu pemeriksaan lengkap dan sebagai laboratorium rujukan. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Siti Makfira tentang laboratorium klinik umum Pratama, umum Madya, dan umum utama. Jadi klinik umum Pratama itu dia pemeriksaannya hanya terbatas dan teknik sederhana. Sedangkan klinik umum Madya itu dia pemeriksaannya sudah menggunakan pemeriksaan yang di klinik umum Pratama dan menggunakan teknik yang sederhana juga. Kalau yang di klinik umum utama itu dia pemeriksaannya lebih lengkap. Pemeriksaan yang ada di klinik umum Pratama dan di Madya bisa dilakukan di klinik umum utama dan alat yang digunakan itu sudah otomatis. Jadi bisa dilihat di atas ini beberapa jenis pemeriksaan laboratorium klinik umum yang bisa dilakukan di Pratama, Madya, dan utama. Jadi belum tentu yang bisa dilakukan di Pratama itu belum yang bisa dilaksanakan di Pratama itu otomatis sudah bisa dilakukan di Madya sama di utama. Yang di Madya itu belum tentu bisa dilaksanakan di Pratama. Bisa dilihat dari atas contoh pemeriksaan untuk klinik umum Pratama seperti pemeriksaan mikroskopis ada pH, glukosa, protein, bilirubin. Untuk pemeriksaan tinja bisa diperiksa secara mikroskopis. Untuk pemeriksaan hematologi bisa pemeriksaan kadar hemoglobin, hemostatis untuk masa pendarahan dan masa pembekuan itu bisa dilakukan di klinik umum Pratama. Sedangkan untuk klinik umum Madya bisa kalian lihat yang tidak bisa dilakukan di Pratama itu seperti oval, karbologis, dan hemoglobin dan naksa. Kalau yang di klinik utama semuanya bisa dilakukan. Paham? Paham. Selanjutnya syarat dan kualifikasi sumber daya manusia di laboratorium. Jadi sumber daya di laboratorium itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya non manusia. Sumber daya manusia apa saja? Kepala laboratorium, Ya. analis kesehatan, Oke, yang lain? Laboran, petugas-petugasnya yang bekerja di semua orang yang bekerja di laboratorium. Sedangkan yang kedua, sumber daya non manusia apa contohnya? Alat-alat laboratorium dan makanan. Oke, kemudian ini syaratnya. Ini syarat jenis ketenagaan yang diperlukan dalam pelayanan laboratorium kesehatan. Jadi ada yang namanya staf medis. Staf medis itu siapa saja? Yang pertama ada dokter spesialis patologi klinik. Yang kedua dokter spesialis patologi anatomi. Yang ketiga dokter spesialis forensik. 4 dokter spesialis mikrobiologi klinik. 5 dokter umum yang telah memiliki pengalaman teknis laboratorium. Ini staf medis yang bekerja di laboratorium. Kemudian untuk tenaga teknis laboratoriumnya, jadi staf medisnya itu berbeda dengan tenaga teknis laboratorium. Untuk tenaga teknis laboratoriumnya yang pertama analis kesehatan. Jadi saat ini disebut dengan TLM atau ahli teknologi laboratorium medis. Ya, ahli teknologi laboratorium medis. Yang kedua ini perawat kesehatan, ada dokter umum, sarjana kedokteran, sarjana farmasi, biologi, sarjana teknik elektronik, sarjana teknik kesehatan lingkungan, tenaga administrasi
administrasi dan asisten analis. Jadi ini semua adalah tenaga teknis laboratorium. Yang selanjutnya kualifikasi. Kualifikasi ini ketenagaan yang bisa bekerja di laboratorium klinik. Yang pertama itu laboratorium klinik umum pertama. Yang bisa sebagai penanggung jawab adalah kurang-kurangnya seorang dokter dengan sertifikat pelatihan teknis dan manajemen laboratorium kesehatan itu sekurang-kurangnya 3 bulan yang dilaksanakan oleh organisasi profesi patologi klinik. Yang kedua, tenaga teknis dan administrasi itu sekurang-kurangnya 2 orang analis kesehatan dan 1 orang tenaga administrasi. Untuk laboratorium klinik Muhammadiyah, penanggung jawabnya adalah seorang dokter spesialis patologi klinik dan tenaga teknis dan administrasinya itu sekurang-kurangnya 4 orang analis kesehatan dan 1 orang perawat serta 2 orang tenaga administrasi. Jadi beda tenaga kerja yang ada di laboratorium klinik pertama, Muhammadiyah dan utama. Kalau di utama, penanggung jawabnya itu sekurang-kurangnya seorang dokter spesialis patologi klinik, dan yang kedua tenaga teknisnya itu dan administrasinya sekurang-kurangnya 1 orang dokter spesialis patologi klinik, 6 orang tenaga analis kesehatan, 2 orang diantaranya dengan sertifikat pelatihan khusus mikrobiologi, dan 1 orang perawat serta 3 orang tenaga administrasi. Jadi beda-beda semua sumber daya yang bekerja di laboratorium. Yang keempat, untuk dokter penanggung jawab teknis laboratorium klinik umum pertama itu hanya diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis pada 1 laboratorium saja. Jadi dia hanya bisa memilih laboratorium klinik umum apa yang dia mau sebagai penanggung jawab. Kemudian untuk dokter spesialis penanggung jawab teknis laboratorium klinik diperbolehkan menjadi penanggung jawab teknis pada 3 laboratorium klinik sesuai peraturan perundang-undangan. Dan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi itu dia dapat mengangkat sebagai tenaga teknis pada laboratorium yang dipilihnya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai tenaga medis dan tenaga teknis. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan dari materi yang tadi kita pelajari? Tidak. Saya harap semuanya mengerti. Oke, untuk pekan depan ini tugasnya saya kasih tugas mandiri, bisa dilihat di atas. Yang nomor 1 itu tuliskan 5 contoh penerapan efektif dan efisien dalam penggunaan alat di laboratorium. Jadi bagaimana efektif dan efisiennya ini saat kita menggunakan alat di laboratorium. Yang kedua, jelaskan mengapa POAC diterapkan dalam manajemen. Jadi POAC tadi apa? Apa? Planning, Organization, Oh. Starting, Control. Oke, POAC. Jadi itu mengapa harus diterapkan dalam manajemen. Yang ketiga, tuliskan 5 jenis pemeriksaan laboratorium pada klinik umum pertama, Muhammadiyah dan utama. Jadi tadi sudah jelas ya. Jadi kalian bisa tuliskan. Oke, jadi paham ya dari tugasnya? Jadi untuk pertemuan berikutnya yang akan kita bahas itu tentang pengenalan manajemen laboratorium dan sistem manajemen mutu laboratorium. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai ketemu pertemuan berikutnya.